Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Ramdhani, psikolog di Mind Institute. Masih dalam uncut sharing session, sebuah video di mana saya akan sharing anything tentang psikologi. Dan ini raw, jadi nggak saya cut, nggak saya edit gitu ya. Jadi langsung dipublish gitu ya. Dan kalau teman-teman ada ide mau bahas apa, silakan komen di bawah. Barangkali ada hal yang mungkin menarik yang bisa kita bahas di sini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai perubahan. Nah, karena kemarin saya lagi diskusi sama asisten psikolog di Mind Institute, si Ayu namanya, Mbak Ayu. Kita lagi bahas tentang sebuah materi, kita lagi mau bikin materi forgiveness. Nanti insya Allah di bulan Juni, saya jadi lupa. Di bulan Juni kita akan kolaborasi Mind Institute dengan Heal Yourself. Kita akan bahas mengenai forgiveness. Nah, saya insya Allah akan ngisi di situ. Dan tentunya kita akan bahas dari sudut pandang CBT. Kita lagi diskusi mengenai alur presentasi PPT kita nih. Akhirnya saya kasih sebuah masukan, kita masuknya dari sesuatu yang sifatnya makro atau umum dulu, baru masuk ke khusus gitu ya. Maksudnya gimana tuh Mas? Gini, jadi biasanya kalau misalnya kita punya isu sama seseorang, gitu, bukan sama seseorang, isu tentang forgiveness, tentang pemaafan, atau sebenarnya isu macam-macam ya, semua isu. Terus kita curhat sama orang nih. Biasanya kita akan mendapatkan sebuah nasihat yang sebenarnya betul. Sebenarnya tep, aduh, benerin jambul. Sebenarnya benar betul gitu ya. Tapi kenapa kok kayaknya nggak berdampak gitu ya? Misalnya tentang forgiveness, kita cerita curhat gitu ya bahwa kita itu masih kesel lah sama seseorang di masa lalu kita. Mungkin nanti teman kita akan merespon dengan ya udahlah lu move on lah. Lu nggak capek apa masih membenci, masih kesel sama dia. Itu malah menggerogoti lu, dia padahal udah baik-baik aja, hidupnya udah berbeda. Kamu masih nggak bergerak di situ-situ aja. Itu akan justru malah lo terganggu untuk meraih goals lo atau tujuan hidup lo gitu ya. Itu kan sebenarnya betul ya. Atau mungkin ketika kita curhat sama teman kita bahwa misalnya nih ya, kita tuh kok misalnya gagal dalam satu hal gitu, terus kita bilang aduh kok aku tuh kayaknya nggak bakal sukses ya, tuh aku tuh orang yang nggak berguna deh, aku orang yang gagal deh gitu ya. Mungkin teman kita akan bilang, sahabat kita akan bilang, gak lah, lu punya keahlian, lu punya sesuatu yang berharga yang orang lain punya men gitu misalnya. Nggak ada orang yang gagal 100% gagal di dunia ini gitu ya misalnya. Dan itu sebenarnya perjalanan hidup lo. Dan, justru ini kesempatan lo buat bounce back lagi gitu ya. Sebenarnya betul semua kalimatnya. Tapi yang jadi masalah adalah yang jadi masalah adalah apa yang diucapkan lawan bicara kita, sahabat kita ini itu betul, tapi kita tidak sampai dengan proses berpikir kita sendiri. Kita tidak sampai ke kesimpulan itu dengan proses berpikir kita sendiri. Kita mendengarnya dari lawan bicara kita. Gitu ya. Itu salah satu, sebenarnya banyak ya poin kenapa kok saran dari teman kita atau respon dari teman kita itu nggak kena banget ke kita gitu. Alasan terbesarnya menurut saya adalah tadi karena kita tidak sampai ke kesimpulan itu dengan proses berpikir sendiri gitu. Nah, proses berpikir sendiri ini yang sebenarnya melalui self discovery, melalui journey perjalanan sendiri gitu ya. Bagaimana menyadari apa pikiran-pikiran yang muncul di benak kita, apa keyakinan-keyakinan, gimana sih intensitas emosi kita, terus siklus apa yang kita punya yang akhirnya membuat kita jadi di situ-situ aja nggak bergerak-gerak, banyak sebenarnya. Sampai akhirnya kita punya kesimpulan gitu. Contoh misalnya, ada orang yang meyakini bahwa dia itu gagal. Tadi ya, dia ketika mungkin dia nggak masuk perguruan tinggi negeri misalnya. Kan bentar lagi UTBK, UTBK gitu ya. Mungkin ada beberapa yang nggak masuk perguruan tinggi negeri, akhirnya somehow dia merasa meyakini aku tuh kayaknya gagal ya, aku orang yang gagal ya gitu ya. Nah, mungkin kalau dia cerita sama teman akan bilang enggak kok, yang sukses tuh bukan cuma yang di PTN kok, masih banyak yang nggak PTN tapi nggak bisa sukses gitu ya. Tapi sekali lagi karena nggak berdasar atau nggak dari
cara berpikirnya dia sendiri atau thought proses atau jalan berpikir sendiri gitu ya, proses berpikir sendiri, akhirnya kadang-kadang nasihat temennya itu nggak begitu powerful. Misalnya ketika dia bisa berpikir sendiri, mungkin entah dibantu sama psikolog atau terapis atau dia berkontemplasi sendiri, mungkin alurnya akan seperti ini. Dia coba duduk terus merenung. Emang definisi sukses dan gagalku apa sih gitu ya. Terus kenapa kok yakin banget kalau masuk PTN itu pasti sukses dan gak masuk PTN itu pasti gagal gitu ya. Emang itu pasti ya. Terus kita gali lagi, emang orang yang masuk PTN itu udah pasti berhasil kalau jangan-jangan definisiku tadi tentang berhasil dan gagal itu terlalu rigid gitu ya, terlalu kaku, terlalu sempit. Coba kita luasin dikit. Kalau misalnya aku ada di posisi tinggi misalnya, atau mungkin kata orang-orang yang besar itu merasa sukses dan berhasil, atau apa sih kalau mungkin kalau orang-orang yang mungkin tidak sesukses itu, tidak sebesar itu, mungkin bukan orang terkenal gitu ya, definisi sukses dan gagal apa ya gitu. Kita ngobrol sama orang, kita diskusi sama dia, definisi sukses dan gagalmu apa sih, terus kita masuk dalam pertimbangan kita. Sampai mungkin kita pada proses, ya kalau sukses dan gagal itu dihitung dari perguruan tinggi, dan perguruan tinggi kan cuma sedikit ya, perguruan tinggi negeri ya, berarti banyak orang yang gagal dong harusnya. Gitu. Misalnya nih ya, contoh. Tapi kalau kita perluas lagi definisi sukses dan gagal, mungkin kita bisa lihat dengan cara berbeda nih misalnya. Ada gak sih orang yang masuk perguruan tinggi negeri tapi dia stres gitu ya? Terus dia merasa tertekan sekali gitu ya. Dan akhirnya dia malah jadi depresi. Atau dia malah performa akademisnya menjadi sangat turun gitu ya. Hubungannya sama teman-teman jadi malah chaos gitu, berantakan gitu ya. Atau malah gara-gara masuk PTN dia jadi terjebak sama aktivitas yang berbahaya seperti drugs addiction misalnya, atau yang lainnya gitu ya, aktivitas yang berbahaya lainnya, free sex dan seterusnya gitu ya. Tapi ketika orang nggak masuk perguruan tinggi negeri, mungkin nggak ya, dia justru terjauh, hidupnya malah baik-baik aja, malah happy. Ada nggak ya orang kayak gitu ya? Kita cari tahu nih, kita tanya sama orang-orang gitu. Nah itu akhirnya membuat kita jadi ada melalui proses berpikir gitu. Kita melalui proses analisa sendiri. Dan pada saat kita lakukan itu, aktif tuh otak prefrontal cortex kita. Aktif otak berpikir kita. Aktif nalar kita gitu. Makanya kalau dalam Al-Quran dibilang tidaklah kamu berpikir, itu sebenarnya bukannya secara intelijensi kita tanda kutip bodoh gitu ya, tapi karena mungkin it's too emotional buat kita, too automatic buat kita, sehingga akhirnya semua ide kita iyain aja. Sedangkan ketika kita melalui proses berpikir, kita mulai mempertanyakan itu, emang iya itu gagal, emang definisi gagal itu apa sih, sukses itu apa sih gitu ya. Gitu misalnya. Apalagi sih, coba teman-teman tulis komen di bawah ya, apa hal yang bisa kita jadikan poin untuk berpikir atau pertimbangan kita terkait tadi itu sukses dan gagal masuk PTN, ketika tidak masuk PTN, perguruan tinggi negeri gitu ya. Atau mungkin hal-hal yang lain yang misalnya kita gali lebih lanjut ya. Emangnya kalaupun orang bisa masuk PTN, definisi sukses itu gitu ya tadi ya, kita balik soal definisi. Emangnya sukses itu cuma masuk PTN? Ada nggak sih sukses yang lain? Kira-kira kalau sukses itu memang kerja seseorang, ya, ini beda lagi nih. Kalau sukses itu memang murni kerja seseorang, kira-kira ada nggak ya orang yang udah kerja keras tapi dia nggak dapet misalnya? Nah, jangan-jangan sukses dan gagal ini ada campur tangan yang maha kuasa, Allah Azza wa Jalla misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya. Jangan-jangan kalau kita tarik lebih dalam lagi, jangan-jangan sukses yang benar-benar kita pengen itu sukses yang di akhirat, di mana di sana itu kholidina fiha abada, di sana itu abadi selama-lamanya misalnya. Nah itu mulai tuh ada masuk super meaning menurut Viktor Frankl, dan itu akan jauh lebih membuat kesimpulan kita punya power tersendiri. That's why kenapa disebut super meaning ya kak. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Lain kali kalau ada topik-topik yang menarik silakan komen di bawah, nanti kita bahas insyaallah. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga jadi amal jariah buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.